أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih kesehatan, nikmat umur yang panjang hingga bisa melaksanakan segala ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fi dharain amin. Al-babu tsalitsu wal 'ishruna fi fadilati taubah. Bab yang ke-23 membicarakan hadis-hadis baginda Rasulullah tentang kelebihan atau keutamaan daripada bertaubat. Taubat artinya kembali daripada sesuatu yang dicela di dalam agama, kembali kepada sesuatu yang dipuji. Itu secara definisinya artinya seseorang kembali kepada yang baik setelah terlanjur melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu wal mustaghfiruna minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Hadis pertama, baginda Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi, bermula orang yang bertaubat daripada segala dosa, bermula orang yang bertaubat daripada dosa atau kesalahan, maka seperti orang yang tidak pernah berdosa. Perlu kita garis bawahi sebelumnya bahwasanya bab ini bukan artinya meremehkan perbuatan dosa, namun membicarakan tentang pentingnya bertaubat. Jadi bukan meremehkan dosa, tapi betapa pentingnya kita untuk bertaubat daripada segala kesalahan yang pernah kita kerjakan. Jadi kata baginda Rasulullah, orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Ada berdosa lagi, diampuni dosa kita asal bertaubat. Bahkan di antara kelebihan umat baginda Rasulullah SAW yang sampai-sampai Nabiullah Adam alaihissalam pun ada rasa iri kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah. Kenapa irinya? Ketika Nabiullah Adam alaihissalam melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Waktu itu, sementara umat baginda Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, Nabi Adam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam surga, dikeluarkan. Umat Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah di luar surga, di dunia. Namun dengan bertaubat, diterima taubatnya, dimasukkan ke surga. Ini kelebihan umat baginda Rasulullah, hebatnya luar biasa. Nabiullah Adam melakukan satu kesalahan dalam surga, dikeluarkan.
umat Nabi Muhammad melakukan satu kesalahan atau beberapa kesalahan di luar surga, yaitu di dunia, namun dengan catatan sebelum dia meninggal dunia, sebelum rohnya sampai ke tenggorokan, dia sempat bertaubat kepada Allah dan diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya, maka seseorang tersebut akan masuk surga. Ini hebatnya. Ada gambar-gambar. Jadi artinya hendaklah senantiasa untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala atas segala kesalahan dan kesilapan kita. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan betapa pentingnya untuk senantiasa bertaubat, dan ini motivasi kita untuk melakukan taubat kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, taubat yang sesungguhnya. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa, wal mustaghfiruna minadz dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi bi rabbih. Dan orang yang beristighfar daripada dosa, rajin istighfar nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lisannya nih senantiasa beristighfar. Wa huwa muqimun 'alaihi, sementara keadaannya tetap melakukan dosa tersebut. Ada satu dosa yang senantiasa dilakukannya, tapi orangnya beristighfar ya. Maka orang tersebut kal mustahzi bi rabbih, orang tersebut seperti mengolok-olok Tuhannya. Kalau bahasa Banjar apa? Mahuluk kan? Mahuluk kan? Amun mengolok-olok itu mau orang sarek ya. Jadi hati-hati kita nih. Artinya ketika kita beristighfar, ketika kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, azam di dalam hati kita niatkan betul-betul kita akan mengulang satu kesalahan tersebut, dan sekali hendak lagi melakukan dosa itu. Namun nanti pembahasan ini sangat panjang. Kalau misalkan nih orang tuh di dalam kesehariannya, kehidupannya, misalkan satu contoh nih, makan harta riba, lalu bertobat, apakah taubatnya cukup? Banyak salah punya makan harta riba. Ada lagi aku cukup lah, belum cukup lagi. Ada hal-hal yang lain, atau jadi maling misalkan yang ambil orang, nah kemudian sudah. Nah mulai masih bujangan sampai begitu ambil orang juga ya. Sampai naik haji 3 kali sudah, ulihan maling tadi aja. Lalu bertobat, nyesal aku mengambil orang, tapi rupiah haji ulihan dari itu. Nah cukuplah kira-kira hanya sekedar beristighfar? Apakah cukup dengan hanya sekedar aku menyesal? Belum cukup. Tambah lagi memulihkan nanti ambil kemarin. Cari orangnya punya siapa? Memulihkan. Bila ada memulihkan, belum cukup syarat taubat tadi. Nah, menjadi masalah orangnya itu mati sudah ya apa? Jadi jangan hendak ambil ampun orang. Itu hadis pertama. Jadi orang yang bertaubat itu sama orang kada udah dosa lagi, habis dosanya dengan taubat tadi. Namun ketika seseorang beristighfar, lidahnya mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah, sementara dosa tersebut masih dikekalinya, tetap digawinya. Nah, sama halnya mengolok-olok Tuhannya, mengolok-olok Tuhannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubat wa taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Bermula menyesal itu taubat atau taubat adalah merupakan satu taubat. Jadi salah satu syarat taubat itu menyesal. Menyesal tahu kan? Di hati ini nyesal benar tuh, kenapa jadi menggawe nang itu? Nang salah tadi tuh. Nyesal benar. Nyesal artinya merasa benar berdosa nih. Namun Allah Ta'ala punya solusi. Ayo banyak kita istighfar, jika aku ya jangan kesalahan itu. Kalau ada salah jalan, syaratnya itu menyesal. Apalagi itu kadang menggawi lagi
lawan azam supaya ada azam di hati ini bercita-cita ada menggawikan. Jadi ditinggalkan dulu awal di hati azam bercita-cita kadang nak menggawi lagi. Ama masih bercita-cita kadang ada sah lagi. Ada sah lagi taubatnya. Bahkan ujar Rabi'atul Adawiyah kalau tidak salah. Ujar Sidin, istighfar kita ini membutuhkan istighfar lagi. Taubat kita ini masih menghajatkan taubat yang lain. Kenapa? Karena taubat kita ini kebanyakan mengampun. Kepada bertaubat tapi masih menggawi. Pada bertaubat. Ujar orang kita, bertaubat sambal aja aku. Jaranya bukan sambal, besok masih hantuk ke sambal aja kalau hampir padasnya sudah waktu padasan menyesal benar. Tahap-tahap ya Allah. Kalau orang punya mata padasan, levelnya berapa? Ada 4 lagi itu berapa? Padasan sih menyesal sih. Aku betul-betul yang ada makan sambal lagi. Besok masih makan sambal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ahabba ila Allah ta'ala min syabin ta'ibin wa ma min syai'in abghadha ila Allah ta'ala min syaikhin muqimin ala ma'asihi. Kata baginda Rasulullah, tidak ada daripada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang pemuda yang bertaubat. Jadi disebut pemuda di sini kenapa? Karena masa-masa seseorang ketika menjadi pemuda atau masa-masa seseorang menjadi remaja itu rentan untuk melakukan dosa. Karena katanya orang muda itu kepingin mencoba, apalagi dikisahi kawan. Nyaman kamu isap ini dia, isap lem aja ya Pak. Anak mencoba aja, nyaman aja kawan, hilang sama layang-layang, dicobanya juga. Seseorang anak muda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dicintai oleh Allah taala. Luar biasa, disayang benar oleh Allah taala. Dan sebaliknya, wa man min syai'in abghadha ila Allah taala min syaikhin muqimin ala ma'asi. Dan tidak ada dari sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah taala daripada seseorang yang sudah tua tapi masih berulang dosa. Tuhan sudah kelakuan yang kayak itu masih gak ada obat. Aku dijamin Allah taala menghendaki baik-baik bisa orang yang ada baik, seorang belum mau ubah. Tahu aja pada kata baik Tuhan sudah. Cucu aja ada baik, kalau udah nyaman. Tak, dia boleh maksiat. Aku ini rasa para mati sudah, tapi sembahyang ada sembahyang, ada sadar kan. Jadi seseorang anak muda yang bertaubat kepada Allah itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya seseorang yang sudah tua namun masih kekal senantiasa melakukan satu kemaksiatan, nah itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan masih buka aurat, latihan dibinin sama aja. Kadang-kadang mengkhotbah orangnya, tapi begitu minta maaf kadang menyebut siapa-siapa mengkhotbah orangnya, tapi di jalan masih pakai selawat. Biar kita orang baca takut kan, masih kelihatan aurat. Kada cocok kita aja, kada pas. Satu kemaksiatan yang harus ditinggalkan. Nah kalau kita berbicara dosa nanti banyak pembagiannya. Insya Allah lain waktu kita sampaikan. Mulai ujung kepala, ujung rambut sampai ke ujung betis, ada maksiat yang bisa dilakukan oleh anggota batang tubuh kita. Tangan, kepala, pikiran, bahkan telinga, lidah, kemaluan, perut, semuanya bisa melakukan dosa, bisa mendatangkan dosa. Maka kembali kepada satu hadis Rasulullah, perlu benar kita jaga, nah segumpal benar itu, yaitu hati. Bila hatinya bagus, insya Allah anggota batang tubuh yang lain akan melakukan yang baik.
kada boleh dosanya. Tapi bila hatinya nang kada baik, nang lain mudah-mudah juga melakukan segala nang kada baik, hatinya betul-betul sudah kada baik. Hatinya sepanasan dan awal rumah anu sedikit ditampilnya, tangan pun bisa menampilkan orang gara-gara hatinya aja. Karena hati merupakan raja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilah wa hilatul dzunubi at-taubah. Bagi setiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalan daripada dosa, jalan untuk menghilangkan dosa adalah salah satunya. Satu-satunya adalah yaitu taubat. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini jangan menunggu nanti. Salah satu yang sangat dianjurkan untuk segera dilakukan adalah taubat. Salah satunya. Dalam hadis itu ada berlima. Di antaranya bertaubat itu disuruh lakas-lakas. Yang kedua, di antaranya nih, biar betul. Yang kedua, ketika sholat tiba waktunya jangan ditunda-tunda. Kalau mati berusaha. Zuhur misalkan jam 11.30 misalkan, kurangnya lapang aja, aku kain aja sembahyang di jam 2. Kalau mati sebelum jam 2 berusaha benar itu meninggalkan. Walaupun memang diberi keluasan waktu, namun tetap disuruh bersegera. Kemudian diantaranya lagi menguburkan orang yang sudah meninggal. Kalau memang diyakini sudah meninggal, mau belum yakin jangan kubur-kuburakan, kasihan sih. Kalau di rumah sakit ketahuan lah memang sudah meninggal. Kalau di rumah, kalau belum pengalaman orang meninggal katanya jangan, sudah mati sih dia. Pas memandikan tidak bergerak tangan, berarti itu belum mati. Biar madahkan mati. Kalau sudah yakin meninggal, segera dikuburkan, jangan tapi macam-macam. Menunggu anak sidin dia di mana, di koki maka jauhkan. Kalau di Jepang masih nyaman ya, Jawa Bangkok parah aja. Makanya ada satu daerah kan tradisinya semalam-malamnya tetap dikuburkan, dan memang seperti itu. Sesegera dikuburkan supaya jangan menimbulkan fitnah yang macam-macam. Nah, di antaranya lagi, di antara sunnah yang disuruh sesegeranya dilakukan adalah menjamu tamu. Kalau tidak salah, menjamu tamu. Ada tamu datang ke rumah kita, itu disuruh kita itu menjamu secepatnya. Barangnya nanti kalau rakan apa, banyu teh kan, banyu kopi kan, banyu air mineral kan, barangnya. Kalau ada nasi yang sudah masak makanan, pesanan benar ampun si tamu tadi. Karena tamu datang ke rumah kita membawa rahmat, ketika dia pulang bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita nih kalau tamu datang rumah sakit kepala, dia datang pulang itu jamnya 2 hari kemarin datang pulang. Orang datang ini maka pas benar bila datang pas makan jam makan benar, pintar benar sih dia itu. Kalau Sayyidina Ali rasanya kalau pada saat kalau sampai 2 hari kada ada tamu sini sakit hati. Ada gerangan kesalahan apa? Aku sampai orang ada yang mau silaturahim ke rumahku. Kalau kita melihat dari jauh ada tamu ya, ayo dikunci rapat-rapat mati lampu supaya bukan ada guringan. Takutan kita tamu datang, tamunya juga bilang liwat juga bilang yang sudah datang itu. Cara kawal lagi orang mudawian itu 3 jam tak kawal bukan dia sampai kalian meramuan dia terbaik biar bukan dia untuk pisah aja. Namun jamu tamu diantaranya. Kemudian diantaranya lagi mengawinkan anak yang sudah sampai usianya, yang menikah. Ini bila lambat dikawinkan dia naik galau, dia nanya, ya Ustaz lah, Ustaz belum galau. Tapi kami akan udah lapas saja. Nah, jadi di antara yang disunahkan untuk segera dilakukan adalah bertaubat, jangan ditunda-tunda. Bila Tuhan jangan ada taubatnya lagi ya. Kali ini kayak ini kemudian duduk di masjidnya lagi ya. Sekalnya Mas Tuhan dia suruh duduk di masjid sembahyang kan duduk aja sih. Tidak bisa apa-apa duduk aja. Sampai ke masjid duduk boleh gitu. Dan salah di sini bukan aja. Sini berjanji aja gitu. Pokoknya duduk di masjid aja lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Likulli syai'in dawa'un wa dawa'u dzunubi at-taubah. Bagi sesuatu itu pasti ada obatnya, dan obat daripada dosa adalah taubat. Artinya dosa itu akan hilang dengan banyak-banyak bertaubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-taubatu tuhdimul haubah. Taubat itu meruntuhkan haubah. Haubah itu kesalahan. Apapun kesalahan kita, banyak-banyak bertaubat. Wa qala alaihi salam tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Kata baginda Rasulullah, bertaubatlah kalian kepada Allah karena aku senantiasa bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Istighfar, minta ampun, bertaubat Allah Ta'ala setiap hari 100 kali. Rasulullah tuh. Kan kayak apa yang sebagai umat tadi. Cuma kan usah kisah-kisahnya dalam orang nabi. Jangan juga menyangka kurang pikir kalau kita lihat istighfar. Kita tahu kurang amalannya. Kita jangan ngaku-ngaku juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ila Allah wa la tai'asu fa innal ya'sa kufrun. Bertaubatlah kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berputus harapan kepada Allah. Fa innal ya'sa kufrun, karena putus asa, putus harapan itu merupakan satu kekufuran. Putus asa menghadapi masalah, bunuh diri, putus asa, tidak berharap dengan Allah Ta'ala. Di dalam ilmu tasawuf dua yang harus senantiasa ada. Khauf dengan apa? Khauf, rasa takut, lawan apa? Raja, mengharap. Tapi nanti ketika meninggal dunia, itu yang paling dibanyaki adalah rajanya berharap Allah Ta'ala mengampuni dosa, berharap Allah Ta'ala memberi rahmat. Banyak-banyaknya. Jangan sampai putus asa kita. Yakin dan yakin Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Ada di zaman, sedikit bisa menunggu waktu. Ada satu riwayat di zaman Nabi Musa, kalau tidak salah. Di zaman Nabi Musa ada orang ahli maksiat. Sepanjang hidupnya maksiatnya, tambah yang apa segalanya tetap maksiat jaga wiat. Habis umur meninggal dunia mati. Habis umur meninggal dunia mati. Mati, ketika mati oleh masyarakat, karena masyarakat ini kadang yang senang dengan tingkah laku selama masa hidup orang ini, kadang yang memandiakan segalanya sampai-sampai menguburkan tidak pun. Lalu akhirnya dibuang ke tong sampah. Si mayatnya tadi dibuang ke tong sampah. Karena ketika hidup orangnya ahli maksiat, kada ada kebaikannya, kada ada kebaikan. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, datangi kampung sana kena. Itu ada waliullah, ada kekasihku ya Allah Ta'ala meninggal dunia. Oleh masyarakat, waliku tadi dibuangnya sampah. Jadi Nabi Musa datangi kampung yang dipadahkan Allah Ta'ala tadi datangi. Kali ini tahun ini hanya orang di sana itu kami buang ke sampah. Jadi Nabi Musa kenapa dibuang ke sampah kali dikuburkan? Karena orangnya ahli maksiat, sepanjang hidupnya ada pernah ada kebaikan. Ahli maksiat pernah ibadah kita. Misalnya sepanjang hidup memudar syahadat saja kada pernah berbuat baik. Nang jahat-jahatnya kan. Jadi Nabi Musa bingung, masyarakat memadahkan orangnya ahli maksiat, tapi Allah Ta'ala memadahkan orangnya wali. Orangnya wali jangan merah. Lalu Nabi Musa bermunajat, ya Allah Ta'ala, ya Allah, ulun yakin biar bang bujur, tapi ujar masyarakat orangnya ahli maksiat, tapi ujar biar orangnya wali. Jadi ujar Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, masyarakat itu bujur aja, orang-orang itu bujur dia juga. Tapi orang-orang tertahu, secara ringkasnya, orang-orang itu tertahu bahwasanya inya ketika meninggal dunia inya bertaubat lawan aku.
Tahu orang. Cuma jangan berharap dia kan pokoknya kita akan meninggal ini betul-betul jangan juga kalau sempat. Cuma ini artinya sangat sungguh luar biasanya orang yang betul-betul bertaubat sepanjang hidupnya penuh dengan kemaksiatan diampuni, dihapus, tidak ada lagi, sampai-sampai derajatnya oleh Allah Ta'ala ketika meninggal dunia diangkat sebagai aulia, sebagai kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rupanya ketika meninggal dunia itunya kisah tadi kada putus asa Allah Ta'ala, tetap berharap-harap Allah Ta'ala. Jadi ujarnya ketika meninggal dunia ini Allah Ta'ala mengisahkan lawan Nabi Musa bahwasanya ketika dia meninggal dunia dia berkata di dalam hatinya, orang kan tahunya, ujarnya, ya Allah, ulun ini sepanjang hidup ini maksiat. Sebetulnya ulun ini ada senang maksiat, tapi yang mengakui ulun ini sepanjang hidup ini maksiat. Tapi ulun ini kan sebetulnya ada senang dengan maksiat. Di dalam hati ulun ini benci dengan maksiat. Tapi ulun ini kada kawa menghindari nang ada di dalam hati ulun ini. Di dalam hati ulun ini ada 3 yang menyebabkan ulun ini tagawi maksiat, karena ada 3 masalah yang menyebabkan ulun menggawi maksiat, padahal ulun tidak senang dengan maksiat. Cuma gara-gara 3 ini ulun tagawi maksiat. Diakuinya tuh waktu meninggal dunia. Yang pertama dia, ya Allah, ada hawa nafsu. Sebenarnya bisa hawa nafsu. Kemudian yang kedua jadinya ulun ini fisikawan kada dengan baiknya. Itu nanya bapak ulun maksiat. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah berada di lingkungan yang bagus, alhamdulillah sudah dekat dengan masjid, alhamdulillah. Karena kawan ini sangat mempengaruhi, kawan sangat mempengaruhi. Tak kawan orang alim insya Allah baik juga, tak kawan orang saleh insya Allah baik juga, tak kawan paroi jadi paroi. Artinya kawan yang baik lah. Jadinya ulunnya bisi kawan yang kadang-kadang baiknya, mau kadang tahu itu kadang baik. Nang ketiga, namanya menyebabkan ulun menjadi maksiat, padahal ulun kada senang dengan maksiat. Ada iblis yang biasa menggoda-goda. Diakuinya ketika meninggal dunia. Oleh Allah Ta'ala diampuni dosanya, karena dia mengakui kesalahan tadi. Dia minta ampun Allah Ta'ala, nah diampuni. Ini luar biasanya taubat tadi. Sampai-sampai ketika meninggal dunia diangkat Allah Ta'ala derajatnya. Ini jadi jangan pernah berputus asa, berputus harapan, senantiasa meminta Allah Ta'ala diampuni dosa, diberi rahmat. Itu aja kita kan. Kita mengakui kedaifan kita mengakui kelemahan kita. Karena kita ini kada terpelihara. Beda dengan Rasulullah itu dipelihara dari kada berbuat dosa. Aulia Allah Ta'ala dipelihara. Kayak kisah Guru Songkol kan anak berbuat kada baik dipelihara Allah Ta'ala. Sudah masuk dalam bioskop ada jadi penonton, kenapa? Gara-gara mati lampunya dipelihara. Sementara kita orang awam ini lorong-lorong untuk berbuat dosa dan maksiat tetap bukan. Kalau ada kita sendiri nama atas. Nah, orang-orang saleh, orang-orang yang memang dikehendaki Allah Ta'ala untuk dijaga, memang tak tutup lorong itu. Ada aja alasannya, ada aja penyebabnya sehingga lorong untuk berbuat maksiat kita tutup. Sementara kita ini tidak tertutup, tak buka, tinggal kita aja lagi. Kalau kagawi banyak-banyak lapas-lapas bertaubat minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalannya yang ditawarakan oleh Allah Ta'ala supaya dosa tadi kada terbawa sampai kita meninggal dunia. Nah kemudian hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ajilu bit taubah qabla al-maut wa ajilu bis shalah qabla al-maut. Segeralah oleh kalian bertaubat sebelum meninggal dunia.
Apabila kita meninggal dunia nggak tahu. Jadi secepat-cepatnya bertobat. Apalagi kalau bisa ditambah salat taubat. Kalau sama menunggu malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban aja salat taubat. Itu jadi makmum juga, masbuk kamu lama. Bingung berdirinya. Masbuk salat taubat bingung aja. Masbuknya ya apa aja bingung. Ajilu bi taubah qablal maut wa ajilu bi salat qabla al-maut. Bersegeralah kalian untuk bertaubat sebelum meninggal dunia dan bersegeralah salat sebelum keluputan atau habis waktu untuk salat tadi. Jangan ditunda-tunda. Yang dalam Al-Qur'an fawailul lil musallin itu kan celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai sahun lupa. Di antaranya penafsiran dari para ulama tafsir yaitu melalaikan di sini mengulur-ulur waktunya sampai habis waktunya. Kalau itu ya para orang sudah azan subuh hanya, kalau maghrib itu orang sudah azan isya. Maka bisa benar bila hanya orang azan boleh di sekolah sembahyang. Nah jangan sampai terjadi itu. Kalau salam tubuh ila rabbikum qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian meninggal dunia. Nah itu diantara beberapa hadis Rasulullah SAW membicarakan tentang betapa luar biasanya kelebihan daripada bertaubat. Yang pada kesimpulannya bisa kita simpulkan, orang yang betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihapus segala dosanya. Jadi jangan sampai lepas daripada untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sebuah kitab disebutkan Abu Al-Sam'ani mengatakan orang yang bertaubat itu paling kadang yang pertama nanti kalau orang itu betul taubatnya, yang pertama menjaga lisan daripada berkata yang sia-sia. Orang bertobat hati-hati benar yang pandir. Tidak ada panggilannya dusta, tidak ada panggilannya menggibah dan seterusnya. Yang kedua, orang yang bertobat itu intinya kada mau lagi iri dengki lawan orang. Itu ciri-ciri taubat kalau betul taubatnya. Tidak ada di hatinya iri dengki kepada orang dan tidak ada. Kalau ada di hati masih musuh orang, saling lawan orang. Itu taubatnya belum betul lagi. Jadi kalau orang betul taubatnya di hati itu sudah plong kan, tidak ada masalah lagi lawan orang. Yang ketiga, orang yang bertaubat itu dia akan meninggalkan kawan-kawannya yang membawa kepada perbuatan dosa. Jadi kawannya dipilihnya sudah kawannya yang baik dari jadi nang kuliah, nang rajin ke masjid, nang rajin berbudaya, nang rajin berhasian. Sudah kawannya kadang mau lagi nang masak, apa tadi? Masak lain kita mau lagi nya, hampir siapa kawan. Nah, yang keempat orang bertaubat itu senantiasa waktu ke waktu dia bersiap-siap menyiapkan amal ibadah untuk menghadapi yang namanya maut, kematian. Hati-hati benarnya, takkan benarnya, banyak amalnya, tambahnya terus sama waktu ke waktunya senantiasa meningkatkan amal ibadahnya. Nah itu diantara ciri orang yang betul taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk minat taibin, orang-orang yang bertaubat betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala kesalahan kita, kesilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di dalam surga bersama Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.